Walaupun sudah menyatakan diri sebagai seorang muslimah, Marcelia masih belum menjalankan kewajiban-kewajiban Islam, seperti sholat. Ia merasa bahwa ia masuk Islam secara tiba-tiba, dan tidak ingin sholat tanpa ada keyakinan di hatinya. Untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Marcelia mencoba melakukan sebuah tantangan, yaitu menghafal surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falah, dan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang wanita cantik yang mendapatkan hidayah karena takut mati tanpa punya agama. Kita masuk ke kisahnya. Perjalanan hidup Marcelia Yofianjong menuju Islam penuh dengan lika-liku yang mengagumkan. Wanita yang berprofesi sebagai dokter dan terapis ini memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah melewati berbagai proses yang unik. Dengan parasnya yang cantik, ia dikenal oleh banyak orang dengan nama panggilan Cici Marci. Namun, di balik senyumnya yang manis, ada kisah mualaf yang sangat inspiratif dan layak untuk disimak. Cici Marci resmi menjadi seorang muslimah pada tahun 2021, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan saksi-saksi. Dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok-nya, Marcelia Yofianjong berbagi kisah hidupnya yang penuh dengan keajaiban, hingga ia memutuskan untuk menjadi seorang muslimah. Ia mengisahkan pengalaman mistis yang dialaminya, ketika sedang meninjau sebuah lahan di Yogyakarta, tepatnya di daerah Gunung Kidul. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar gua yang gelap dan sunyi. Ia melihat ada sosok yang menatapnya dari dalam gua. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang sangat keras menghajar dadanya, dan membuatnya kesulitan bernapas. Gak lama, dada aku kayak dihantam. Aku gak bisa napas, kata Marcelia. Setelah kejadian mengerikan itu, Marcelia segera dibawa keluar dari Gunung Kidul. Di tengah perjalanan, ia merasa lega, karena sesak napasnya sudah berkurang. Namun, ia tidak bisa menghapus rasa takut yang masih membayanginya. Ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika ia mati tanpa memiliki agama? Jika aku mati, aku tidak punya agama, bagaimana nasib aku, ujarnya. Marcelia lalu berjanji pada dirinya sendiri, bahwa begitu sampai di Jakarta, ia akan mencari tahu tentang Islam dan menjadi seorang mualaf. Walaupun sudah menyatakan diri sebagai seorang muslimah, Marcelia masih belum menjalankan kewajiban-kewajiban Islam, seperti sholat. Ia merasa bahwa ia masuk Islam secara tiba-tiba, dan tidak ingin sholat tanpa ada keyakinan di hatinya. Untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Marcelia mencoba melakukan sebuah tantangan, yaitu menghafal surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falah, dan Al-Fatihah. Allah, kan Allah Maha Pemberi, gak usah ngasih aku duit deh. Allah kasih aku hafal 4 surat ini dalam waktu 30 menit, untuk menambah keyakinanku, kata Marcelia sambil menirukan doanya saat itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Marcelia pun berhasil menghafal surat-surat Al-Quran itu, dan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kalbu yang beriman, Marcelia baru-baru ini berbagi kisah tentang istighfar, yang mampu meredam emosi. Marcelia mengaku termasuk orang yang sulit mengendalikan emosi. Pengalaman itu dia dapatkan saat mendapat pesan singkat dari seorang pasien, dengan kuota terapi gratis. Dia merasakan setidaknya 3 manfaat istighfar, di antaranya. Pertama, meredam emosi dan mengerem makian. Pada suatu hari, Cici Marcelia mendapatkan pesan singkat yang membuatnya kesal, dari salah satu pasiennya. Saat itu, ia sedang merasa stres dan penuh dengan beban pikiran. Ia merasa ingin sekali melepas amarahnya, dengan mengucapkan kata-kata kasar. Saya mencoba melakukan sesuatu yang namanya istighfar. Saya memang sudah sholat, tapi saya tidak pernah zikir. Saya juga tidak pernah mencoba istighfar, apalagi saat saya sedang marah-marah, ujar Marcelia. Marcelia mengatakan bahwa ia sudah mengetik balasan chat yang penuh dengan kata-kata makian. Tetapi, tiba-tiba ia teringat untuk beristighfar. Siapa sangka, kalimat itu bisa menenangkan hati dan pikirannya. Saat itu, hati dan kepala saya sedang mendidih,
lalu ada yang bilang, coba deh lu istighfar aja. Padahal saya sudah siap-siap untuk menghujat dia habis-habisan, sudah mengetik berbagai macam kata-kata kasar, mulai dari binatang liar sampai sampah masyarakat. Tapi setelah saya istighfar, saya bisa menahan diri untuk tidak menekan tombol kirim, tuturnya. Marcelia kemudian berhasil mengendalikan emosinya, dan memilih untuk memblokir kontak orang yang membuatnya marah tersebut. Bukan karena dia pengecut, tapi karena dia tidak ingin menyebarkan kebencian yang bisa melukai perasaan orang lain. Lalu saya blokir orang itu. Bukan karena saya penakut, tapi saya tidak ingin mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang itu, kata Cici Marcelia. Kedua, memperlancar peredaran darah. Kedahsyatan istighfar tidak berhenti sampai di situ. Setelah berhasil menenangkan diri dan menguasai emosi, Marcelia merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Saat saya lanjutkan, yang sebelumnya marah-marah, begitu istighfar, saya merasakan ada baut yang terbuka. Akhirnya aliran darah saya kembali normal, akhirnya saya merasa damai, karena mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Dengan begitu, saya bisa lebih mudah memaafkan, ungkap Marcelia. Melalui pengalaman itu, Marcelia mendapatkan pelajaran berharga tentang ikhlas dan mengikhlaskan. Dia mengakui bahwa dia adalah orang yang suka mengeluarkan kata-kata kasar, tetapi dengan istighfar dia bisa mengatasi kebiasaan buruk itu. Saya mempelajari arti dari ikhlas dan mengikhlaskan, ketika saya tidak membalas makian orang itu, padahal saya sangat suka melakukannya, katanya. Ketiga, merilis dopamin di otak. Setelah berhasil mengikhlaskan orang yang membuatnya marah, Marcelia merasakan ada perubahan yang terjadi di otaknya. Dia mengatakan bahwa istighfar bisa melepaskan hormon dopamin di otak yang membuatnya merasa senang. Siapa sangka, istighfar ini juga bisa melepaskan hormon dopamin di otak saya, yang membuat saya merasa senang. Ada rasa bahagia yang saya tidak bisa jelaskan, tiba-tiba saya merasa senang saja, ucapnya. Rasa bahagia itu berasal dari keberhasilan Cici Marcelia melakukan istighfar. Akhirnya, saya berpikir, kenapa saya bisa merasa bahagia ya? Oh, ternyata rasa bahagia itu datang dari ketenangan, setelah melakukan istighfar, ujarnya. Dan itulah kisah dari seorang wanita, yang mendapat hidayah setelah meninjau lahan di dekat gua, dan ia menjelaskan dampak positif yang timbul setelah mengucapkan istighfar. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.